Pak Iwan ini juga udah pernah masakin siapa aja orang-orang besar di Indonesia? Saya sih udah pernah masakin pertama ya Prabowo. Pak Prabowo. Ya pernah. Wah. SBY juga sudah Pak SBY. pernah. Terus Jokowi udah hampir 3 kali. Jokowi ya, pernah juga. Pernah, ya. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Bam Smartphone WOW, dan podcast kali ini masih di Abah Laut lokasinya ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin masih belum tahu untuk alamatnya Abah Laut, nanti kita bakal cantumin di bawah sini untuk alamatnya. Kalian wajib cobain dan juga untuk follow sosial medianya juga ya, Abah Laut Kisaran. Nah, kali ini aku bareng dengan seseorang yang termasuk di Abah Laut ini orang yang paling diunggulkan lah bisa dibilang ya kan. Karena beliau ini adalah yang memasak dan kepala Chef nih. Kepala chef dengan Pak siapa Pak, kalau boleh tahu? Pak Iwan. Pak Iwan. Iya. Pak Iwan. Pak Iwan juga dari mana Pak aslinya? Asli sih saya dari Bogor. Oh, Bogor. Nah, cuma tinggal udah di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Oh, Bandung di mana? Di Bandung. Di Cimahi. Cimahi. Iya. Sama Cimireme jauh nggak? Deket lah. Deket ya. Deket ya. Dulu aku punya teman di Cimahi, Cimarime ya. Deket. Jadi dulu tiasalah nyari Sunda sati-satinya. Iya. Nah, jadi Pak Iwan ini selaku kepala chef. Kepala chef, sekarang operasional juga di bawah operasional saya. juga. Wah. Di bawah saya semua. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau boleh tahu Pak mengenai tentang di Abah Laut dulu kita bahas ya. Itu ikan-ikan seafoodnya dari Abah Laut itu memang sudah stokisnya atau stoknya itu memang dari Abah Laut semuanya atau gimana? Ya memang kita sih ikannya dari kita sendiri karena kita punya depo sendiri. Kebetulan owner kita ya punya deponya di Samolaki Ambon. Ya. Ambon. Jadi dia punya deponya. Jadi memang ikan-ikan yang besar itu dibawa ke Jakarta itu buat ke PT ya. Yang ukuran minimal di 50 kilo ke atas lah. Tapi yang kecil-kecil itu larinya ke restoran. Ke restoran. Dari Samolaki Ambon. Memang kita press di sana itu. Iya. Wah, itu berarti memang ternak sendiri atau gimana? Oh enggak, dari nelayan. Dari nelayan kita kumpulin. Nah, baru kita masuk ke penyimpanan baru dibawa ke Jakarta. Bagi-bagi sampai ke sini juga ya. Gitu. Wah, ini ikannya jauh-jauh dari Ambon. Ambon. Memang sih kalau untuk seafood ya di kisaran itu masih belum menemuin kayak ikan baronang. Baronang hitam itu nggak ada di mana-mana. Baronang hitam. Kayak kerapu, kalau kerapu lodi itu kerapu biasa banyak, kerapu macan gitu ya. Tapi kerapu untuk lodi itu memang jarang sekali. Jarang. Cuma ada di Jakarta di sini, cuma ada di sini. Cuma di Jakarta juga terbatas. Di restoran-restoran yang memang high class. Ya rata-rata kalau misalnya di sana itu yang hidup itu per 500 sekitar 700.000. Gitu kan. Kalau di sini ya ukuran yang M itu 500 paling jual cuma 130 lebih. Jauh kali demi orang-orang kisaran harganya dijauhkan 500 sampai 100.000. Berapa potongannya udah ya kan. Memang ya mentang-mentang ownernya orang kisaran ya kan nggak apa-apa juga. Tapi kalau ngomongin tentang seafood itu tadi Pak, ikan-ikannya itu apakah memang kan orang pasti berpikir ya juga kan. Emang tahan ya gitu. Ya tahan, pasti press ya. Pasti kita kan punya color solid sendiri, blast freezer sendiri, jadi sekian detik itu udah beku. Iya. Dibawa ke sini aman lah gitu. Aman ya. Pokoknya memang dari sananya press. Kadang-kadang orang beranggapan takutnya kan gini, ini harga murah, takutnya ikannya nggak press, nggak terpilih, nggak premium. Itu rejekan misalnya gitu. Tapi kita di sini press terus. Dan itu memang udah ikan terpilih ya Pak. Tapi kita juga di sini nanti akan sortir lagi ikan mana yang layak ke customer dan enggak ya. Nah, nanti kita sortir lagi yang enggaknya ya udah pisahin gitu kan, yang bagusnya buat ke customer gitu. Tapi sudah kita bahas tentang itu, mungkin pengalaman boleh cerita nggak Pak? Pengalaman tentang bagaimana sih kok bisa sampai memilih di kisaran, kan keluarga di sana kan ya Pak? Iya. Bapak di sini sendiri atau sama istri? Sendiri. Udah berapa lama di sini? Udah hampir ya sekitar 7 bulanan lah. 7 bulan. Udah pernah balik? Udah pernah balik. Lebaran kemarin. Sini lagi. Waduh, demi keluarga ya. Memang mercusuarnya di kisaran, memang buka di sini emang outlet paling besar di sini. Jadi di sini outlet paling besar. Oh, tetap ya. Dibanding yang lain. Iya. Makanya mercusuarnya untuk di kisaran ini paling besar, keduanya kita juga kalau memang ini kedepannya prospeknya bagus dan berkembang, kita akan buka cabang lagi di mana gitu. Tetap ya. Ya, tetap buka cabang. Ya.
Jadi udah berapa tahun nih Pak Iwan menjadi chef? Oh, udah lama sekali sih. Udah lama sekali. Ataukah sekolahnya? Ya, sekolah sih nggak terlalu tinggi saya sebenarnya. Maksudnya sekolah belajar tata boga atau? Tata boga dulu. Oh, tata boga juga. Memang basicnya kan tata boga itu istilahnya cuma basic dasarnya aja. Dasarnya Jadi aja. Pengalaman masak itu banyak kan di lapangan. Di lapangan. Jadi pindah-pindah restoran ke restoran yang lain. Pernah nggak ikut chef kayak di kapal-kapal sampai kemana-mana? Oh, belum sih untuk belum. itu. Masih Indonesia aja Indonesia aja lah gitu. Indonesia. Nah, pengalaman Bali, Jakarta gitu. Jadi Pak Iwan ini juga udah pernah masakin siapa aja orang-orang besar di Indonesia? Saya sih udah pernah masakin pertama ya Prabowo. Pak Prabowo? Iya pernah. Wah. SBY juga sudah Pak pernah. SBY. Terus Jokowi udah hampir 2 kali, 3 kali. Jokowi ya. pernah juga? Pernah, iya Jokowi. Itu ada nggak rating atau diberikan nilai sama Pak Jokowi? Memang ini beneran selama ini sih memang Jokowi itu pernah makan dan dia mungkin udah puas ya dari kan dicek dulu nih Pak. Iya benar. Steril dulu terpilih nih. Ya steril dulu. Namanya kita mau ada makan di sebuah restoran itu steril dulu. Pokoknya besok siang misalnya kita steril dulu semuanya, nggak boleh ada tamu. Iya benar. Steril dulu semuanya udah steril baru kita cek dulu untuk makanannya, dia pesan makanannya dan dicek dulu di lab sama dokter kesehatan. Dicek juga. Astaga. MSG-nya gimana, udah final, baru itu pokoknya tempat-tempatnya tuh nggak boleh pindah-pindah. Harus sesuai dengan pilihan mereka. Tapi kan gitu. tadi kayak misalnya garam atau ke apa itu kan memang udah ditentukan chef kan. Betul. Tapi mereka kalau, juga mensorti atau memilih juga. Memilih nantinya. Omang itu ada tanda tangannya khusus. Bapak juga tanda tangan di situ. Kalau misalnya dari apa-apa. Astaga, aku baru tahu ya. Ngeri ternyata. Kalau seandainya Bapak nggak berpikir gitu, seandainya ini aku salah masak nih, tembak gitu. Iya. Nggak ada yang mikir gitu Pak. Iya. Sempat juga mikir gitu. Sempat mikir malah orang lain mau pingin dipoto sama tegang. Tegang masak dulu takutnya mules atau gimana nih. Bener. Karena terjadi seperti itu pernah Pak katanya di pas Pampres ngomong. Iya. Dia makannya di Bogor terakhir. Iya. Mungkin sebelumnya mungkin Bapak Presiden mungkin makan apa gitu ya. Iya. Ya tetap pada saat pulang dia mules tetap yang terakhir makan yang kena. Aduh, tempat yang terakhir makan. Itu kan diinterogasinya. Jadi kemarin itu sempat diinterogasi. Iya pasti. Polisi lain dulu lah pasti. Aduh. Itu. Tapi alhamdulillah sih saya masak. Lolos ya? Lolos, alhamdulillah. Aku dengerin aja deg-degan apalagi Pak Iwannya yang memang yang memasak. Iya, di belakang itu Pak ada anti ruhara juga. Anti ruhara itu memang pakai pakaian hitam, pakai senapan. Oh, mereka di belakang kita, Mas. Ada di belakang juga. Dia nungguin kalau misalnya ada apa-apa dia baru turun ke lapangan. Iya. Nggak boleh Pak Jokowi tahu siapapun. Pokoknya saya di belakang Pak katanya. Oh, nunggu gitu. Makanya ngeri juga sih sambil motong juga apa gak gini bentar ya. Waduh, itu mungkin pengalaman yang nggak terlupakan kali ya, Pak. Betul. Ya? Udah berapa kali, Pak? Udah berapa? Jokowi 3 kali. Pak Jokowi 3 kali masak. SBY sekali, Prabowo sekali. Ataukah memang sama aturannya atau beda-beda? Yang lebih berat sih presiden biasanya. Iya. Yang lebih berat presiden. Presiden. Nah, karena kan orang nomor 1 Pak. Iya. Bilangnya kan harus dijaga. Iya gitu. benar. Dari makanan dari semuanya. Iya benar. Gitu. Wah, ini Pak Iwan salah satu kepala chef yang ada di Abah Laut ini memang udah pernah pengalaman memasakkan Bapak Presiden nomor 1 di Indonesia. Itu mulai dari Pak SBY, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Pak Prabowo masih belum ya mungkin mungkin nanti ya. Makanya di sini gitu di Abah Laut Kisaran. Nah, jadi kalau untuk pengalaman lain ada lagi nggak Pak? Mungkin sampai bikin Bapak takut lagi masak gitu, pernah nggak sih? Ya sih, kalau yang bikin takut sih memang nggak ada, saya paling di pemerintahan aja paling. Pemerintahan. Ya. Kan bukan cuma presiden, kadang-kadang dari wali kota, dari gubernur, gitu kan, atau mungkin dari mana gitu ya. Mungkin kalau artis sudah biasa lah. Artis biasa lah. Biasa, artis memang di Kemang itu kan ada sebuah restoran kita, Raja Rasa itu kan besar. Memang itu di daerahnya daerah artis gitu, pasti ada aja yang makan. Gitu. Iya. Makanya tahu ada Hotman Paris, ada si Ahmad Dhani atau siapa gitu kan, Bulan Guritno apa semua pasti pernah dicipin di sana lah gitu. Pernah ya. Tapi kebanyakan sih jarang sih komplain, alhamdulillah lah gitu. Nggak pernah komplain, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman semuanya kalau ke Abah Laut mungkin kayak wali kota Medan, gubernur juga ya Sumatera Utara.
Khususnya juga Bapak Bupati lah ya kan. Bapak Bupati lah dulu ya, Bapak Bupati Asahan, mampirlah ke Abah Laut Kisaran Pak ya kan. Udah Bapak Presiden loh dimasakkan ya Pak ya. Bapak Bupati juga bisa datang ke sini sehingga nyobain Abah Laut Kisaran, siput enak Kisaran. Nah, jadi kenapa Bapak bisa betah di Kisaran 7 bulan Pak, jauh dari keluarga? Ya, ke satu ya memang ambisi dari owner sendiri kan pingin misalnya di Kisaran kota kelahirannya. Ya. Nah, buka restoran di sana, pingin kopi pastenya di sana lebih banyak. Oh gitu. Di sini gitu kan. Karena memang sini kan banyak marketnya. Ya kan kayak misalnya Ranto atau mungkin daerah Tanjung Balai atau ke Medannya kemana gitu kan. Ya itu harapannya saya bisa berkembang di sini lah untuk Abah Laut ini. Kalau untuk di Bandung sendiri atau Jakarta paling skupnya nggak terlalu banyak lah. Ya karena pesaing di sana kan banyak juga ya kan. Kalau di sini mungkin kita percaya diri itu biasanya bisa copy paste itu memang pingin di Kisaran itu Abah Laut ini siput yang memang diminati semua kalangan dan siput yang nggak ada di mana-mana gitu. Iya benar. Ya kan? Iya. Jadi kayak misalnya ada suatu value-nya lebih lah dibanding yang lain. Misalnya kayak contoh kan dari ikan-ikannya kita memang sendiri kan beda dari yang lain gitu kan. Semua misalnya kayak lodi, kayak ikan jiti, ikan barona, apa gitu. Sedangkan di Bandung juga yang nyari seperti itu nggak ada. Susah juga. Susah sekali. Wah, di Kisaran dihadirkan Abah Laut. Makanya sebenarnya harga itu sebenarnya itu bisa di sana itu bisa nyampe ke berapa gitu ya. Kalau kita paling cuma setengahnya juga enggak. Setengahnya juga. Gitu. Paling berapa lah, jauh kali lah harganya Pak ya. Jadi memang kalau di Kisaran itu paling ada gurame. Ya, inilah ikan mujair ya. Kayak ikan lele apa sih Mbak? Sembilang. Sembilang. Itu aja dan kayak cumi itu doang. Kita kakak tua juga ada di sini. Kakak tua? Iya, ikan kakak tua. Ikan kakak tua yang kayak gimana? Nanti kita bakal cari juga. Aduh, luar biasa sekali ya. Tapi setelah di Kisaran ini, pasarnya gimana Pak? Ada bayangan? Kalau menurut saya Kisaran memang cukup prospeknya bagus. Bagus ya Pak? Bagus saya lihat memang untuk siput, tapi kita juga bisa untuk nanti bisa improve lagi untuk ke produk berikutnya. Banyak kan ini juga kan desainnya kita juga uji market dulu. Menu apa sih yang disukain digemarin sama orang Kisaran ini ya kan? Ada beberapa mungkin nanti kita akan discontinue, akan ganti dengan menu-menu baru lagi biar ada refresh menu. Jadi saatnya ganti menu, misalnya ganti lagi menu baru atau gimana supaya nggak bosen. Iya, ada yang request mungkin Pak buat gini deh atau apa gitu, atau dari pelanggan customer kita ada yang ada sih misalnya menu kid meal ya, ada juga. Itu lebih kepada gimana? Ya menu kid meal itu menu-menu anak-anak gitu. Anak-anak. Ya kan? Menu-menu anak-anak. Kayak ini kan makanan kebanyakan makanan berat. Iya berat ya kan. Makanan berat, terus kebanyakan paketnya paket keluarga gitu. Mungkin harus minta menu kid meal. Nah, nanti kita juga pikirin lah. Tapi sebenarnya ini kita juga ada menu-menu ringan kan? Ya ada sih, ada beberapa gitu. Juga ya. Ya itu dari customer masukannya. Customer gitu. Ya. Tapi kalau untuk mengenai tentang lidah orang-orang Kisaran kayak mana Pak? Setelah agak lain ikut tengok lidah orang Kisaran, ada nggak mikir gitu? Memang sih saya lihat secara tes saya akan berubah dengan yang di Bandung dengan yang Jakarta. Berarti rasa menyesuaikan. Tapi tetap untuk tes sih nggak terlalu jauh lah. Tapi secara mungkin kalau di sana mungkin agak manis ya sukanya kalau di Bandung. Di sini kurangin manisnya, pedas naik. Gitu di sini pedas naik emang ya, harus gitu. Pedas. Ya. Jadi menyesuaikan. Selama ini kan saya juga istilahnya sebelum buka ini sama owner juga keliling-keliling. Riset juga ya? Ya riset juga, makan di mana ini anak ternyata tes seperti ini. Saya harus buat seperti ini minimal mereka. Gitu. Jadi jangan sampai misalnya orang Kisaran ke sini kok nggak cocok gitu. Iya. Nggak cocok lidah apa kan gitu. Minimal kan disesuaikan dengan tesnya di sini. Iya. Sama halnya ketika kita kayak aku pribadi ke Kisaran, ke Jakarta, itu makanannya memang banyak nggak cocok. Tapi ya dari situ kan kita belajar, kita yang menyesuaikan kan. Namanya kita yang datang gitu. Tapi kalau ini kan kita melayani, menyajikan, ya kita harus menyesuaikan juga lidah orang-orang Kisaran. Mungkin ada lagi yang mau Bapak sampaikan mengenai tentang
Abah Laut Kisaran ini mungkin ya, menu-menu yang ingin Bapak keluarkan ada nggak nih rencana ya, coming soon-nya? Kedepannya sih ada pastilah ya. Ada clue-cluenya atau apa maksudnya bisikan menu ini kita bakal keluarin gitu. Pasti next selanjutnya pasti banyak sih sebenarnya. Penasaran. Cuma kita juga nanti lihat pasarnya dulu nih. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan ada menu baru, ikan baru atau dengan masakan baru gitu kan. Karena masakan Chinese-nya juga saya bisa sebenarnya. Oh, Chinese juga bisa. Jepang bisa. Jepang juga bisa. Bisa. Wah. Ya suki kayak Thailand bisa. Iya. Ya kan gitu. Ya gitu. Arabian juga bisa. Arabian juga bisa ya. Gitu. Waduh, ada beberapa apa yang bisa Bapak masak? Paling Europe juga bisa, Eropa juga. Eropa juga. Iya. Wah. Gitu. Aku yang nggak tahu makan Eropa kayak mana ya kan. Tapi penasaran. Mungkin kalau customer nanti anak muda gitu kan, Pak, siapin untuk menu Europe-nya ya mungkin kita akan siapin ya. Untuk beberapa menu ya chicken godemlo kayak T-bone steak, kayak steak polo arabidense atau apa yang aneh-aneh lah gitu. Ya kan? Atau mungkin Bapak bisa ajak penonton nih untuk ayo makan ke Abah Laut gitu. Bisa nggak sampaikan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, untuk penduduk Kisaran semuanya cobain untuk datang ke Abah Laut ya. Cobain karena di sini seafood isinya kalau menurut saya terenak lah. Ya kan? Terus menu pilihannya banyak dan mungkin secara view tempat itu kelihatannya kayaknya mahal nih, mewah gitu kan. Padahal kalau kita menunya itu termasuk murah sekali. Konsep kita kan isinya satu itu good taste, ya berarti rasa kan, good value, ya kan. Tiganya ada at low price, ya kan, sangat murah. Itu tujuannya, makanya coba dulu. Kalau belum makan ke Abah Laut, pasti penasaran. Pasti. Penasaran juga sama menu-menu yang bakal dikeluarin. Iya, itu pasti. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, bukan cuma bukan cuma untuk makan sini, kita bisa untuk arisan ya kan? Ulang tahun, party birthday. Sesuaikan dengan budget Anda berapa, kamu punya budget berapa, kita sesuaikan di sini, kita bisa atur untuk menunya. Tapi yang ada menu di sini juga bisa. Iya. Bisa, kita misalnya. Dan request juga bisa. Bisa request juga. Bisa bikin misalnya, oh Pak, saya pingin ini bisa. Iya. Gitu. Jadi nggak harus berpaku dengan isinya menu yang ada. Menu yang ada. Request juga bisa. Langsung aja bisikin Kang Asep gitu. Bilangin sama Pak Iwan, saya mau request menu ini, boleh langsung ya. Iya gitu. Kalau budget pengen acara meriah tapi low budget bisa. Wah, itu ya sesuai request. Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa follow dulu sosial medianya Abah Laut Kisaran. Karena di sana nanti kita bakal keluarin menu baru ya, Pak. Betul. Dan itu masih rahasia. Jadi untuk kalian harus rajin-rajin pantau sosial medianya. Nanti bakal ada menu-menu baru. Khususnya untuk sebenarnya udah banyak ya untuk ulang tahun di sini ya, Pak ya. Bisa. Tapi lebih kepada keluarga, misalnya ngajak orang tua makan di sini. Karena di sini tuh nasinya itu pakai apa namanya, Pak? Pakai daun. Enggak, yang apa itu ceting atau apa sih namanya? Ceping dish. Ini yang untuk tempat nasinya apa itu namanya? Bakul, pakai bakul. Jadi bebas mau. Jadi nasi paket juga kita ditimbel di sini. Iya. Nasi timbel, jadi pakai daun biar wangi. Oh, biar wangi bisa juga? Iya. Kok belum pernah nemu sih, Pak? Ada. Apa sih Bapak buatin aku? Nggak pernah ya. Nggak pernah dibuat. Jadi pada saat dibuka itu wangi ya? Wangi daun. Tetap panasnya nggak kemana-mana. Iya. Pada dibuka masih panas, wangi daun. Gitu. Pak Iwan juga jangan kemana-mana. Tetap di Abah Laut Kisaran ya. Siap. Hari Selasa mau kemana emang? Mau ke Bandung dulu lah. Oh, jumpa. Kalian kontrol. Tapi kan mau kontrol juga sekalian. Iya, kontrol apa ini? Otet juga lah di sana. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Iwan yang sudah nemenin ngobrol dan sudah berbagi pengalaman juga dan sudah menceritakan tentang yang sudah pernah dijalani waktu masa-masa di Jakarta atau di Bogor ya, Pak ya. Aku juga udah pernah pergi ke Bogor, alhamdulillah. Kemarin itu nyicipin roti unyil. Oh, unyil ya. Sama apa itu yang pakai ada togenya? Iya, di sana juga. Mie apa sih? Mie toge atau apa? Toge. Terus satu lagi itu apa? Asinan gedong dalam. Asinan gedong dalam itu mantap. Oh gitu. Iya. Itu lebih kepada roti unyil, jadi roti unyil penus sebelahnya
asinan gedong dalam. Oh. Kalau di sana itu terkenalnya itu dua. Iya. Nah, itu. Wah, itu coba nyobain itu aja. Gitu. Mie itu bakso gitu ya. Jadi sotomi begini. Sotomi ya sotomi. Soto apa gitu ya? Soto Bogor atau apa namanya Bogor, ya. Pokoknya luar biasa sekali. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa mampir ke Abah Laut dan follow sosial medianya Abah Laut Kisaran. Karena di sini ada siput-siput yang jarang-jarang didapatkan di kota lain. Dan untuk di Kisaran juga mungkin masih Abah Laut lah menyediakan untuk siput-siput ataukah ikan-ikan laut itu yang paling dalam ya Pak ya? Iya betul. Pedalaman gitu. Jadi memang terpilih khusus terpilih dan itu fresh ya. Ingat ini fresh. Urinnya rendah. Urinnya rendah kalau di Salmulake Ambon itu. Iya. Jadi untuk kalian wajib cobain aja langsung ke sini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.